Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan memulai materi mengenai berpikir holistik. Namun sebelum kita memulai pada bahasan mengenai berpikir holistik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Nama saya Dr. Eli Faryani, AKMSC, Widyaswara Utama pada Pusbang Kompimnas ASN LAN. Adapun latar belakang pendidikan saya menyelesaikan D3 saya pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan jurusan akuntansi pada tahun 1980. Selanjutnya menyelesaikan diploma 4 saya masih di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan jurusan yang sama, akuntansi, lulus pada tahun 1987. Selanjutnya saya melanjutkan program master degree saya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Chicago dengan jurusan International Accounting, lulus pada tahun 1990. Terakhir, saya menyelesaikan program doktor saya pada Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi pada tahun 2018 dengan spesialisasi ekonomi terapan. Adapun jabatan saya, pengalaman saya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil dimulai pada tahun 1980, dimulai sebagai ajun akuntan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan, yang kemudian menjadi badan sendiri yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 1983 dan terus berkembang sampai dengan tahun 2014, Januari 2014, dengan jabatan terakhir saya di BPKP sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. Pada Januari 2014 saya dipercayakan dan dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo sampai dengan akhir Desember tahun 2017. Selanjutnya saya melanjutkan karir saya sebagai Widyaswara Utama sejak akhir 2017 sampai dengan sekarang. Berpikir holistik dimaksudkan untuk membekali para peserta pelatihan PKN 1 ini dengan kemampuan berpikir secara holistik dalam menyusun strategi penyelesaian masalah yang bersifat lintas sektoral yang telah teridentifikasi sebelumnya. Proses pembelajaran mata pelatihan ini diberikan oleh pengajar atau fasilitator dengan menggunakan metode e-learning maupun metode pembelajaran digital learning secara interaktif. Sedangkan hasil belajar diharapkan adalah bahwa setelah pembelajaran peserta PKN 1 diharapkan mampu menyusun strategi intervensi permasalahan kinerja yang bersifat lintas instansi atau lintas sektoral yang telah teridentifikasi melalui kemampuan berpikir holistik. Adapun indikator hasil belajar dari berpikir holistik ini ada 3, yaitu peserta diharapkan akan mampu menjelaskan konsep berpikir holistik, selanjutnya menguraikan permasalahan kinerja lintas instansi atau sektor dalam pencapaian arah kebijakan lintas instansi atau sektor, serta terakhir menyusun strategi intervensi. Untuk memenuhi indikator tersebut, maka materi pokok yang akan dipelajari atau diajarkan pada berpikir holistik ini adalah yang pertama, konsep mengenai berpikir holistik, kemudian permasalahan apa saja yang terkait dengan kinerja lintas instansi atau sektor di dalam pencapaian arah kebijakan lintas sektor, serta penyusunan strategi intervensi. Selanjutnya kita masuk pada bagian pertama dari konsep berpikir holistik. Arti kata holistik. Ada 3 definisi yang kami coba kutip dalam berpikir holistik ini mengenai kata holistik itu sendiri. Yang pertama dari Wikipedia yang mengatakan bahwa holistik itu berasal dari kata holisme
yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1926 oleh Jan Smuts, yang di dalam bukunya yang berjudul Holism and Evolution. Asal kata holisme diambil dari bahasa Yunani yaitu holos, yang berarti semua atau keseluruhan. Smuts mendefinisikan holisme sebagai sebuah kecenderungan alam untuk membentuk sesuatu yang utuh. Selanjutnya dari Business Guide menjelaskan mengenai arti kata holistik sendiri, bahwa holistik itu sendiri dicirikan oleh penalaran dialektik yang melibatkan pemahaman atas suatu sistem dengan merasakan pola berskala besar dan bereaksi terhadapnya. Para pemikir holistik cenderung memberi perhatian yang luas pada konteks, hubungan, dan elemen latar belakang dalam kondisi tertentu. Sedangkan pengertian menurut para ahli, holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa keseluruhan adalah sesuatu kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuk kesatuan tersebut. Dari ketiga definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuk kesatuan tersebut. Dikatakan juga bahwa kata holistik berasal dari bahasa Inggris yang memberikan penekanan terhadap betapa pentingnya keseluruhan dan keterkaitan antara setiap bagian yang membentuknya. Inilah yang mendasarkan konsep berpikir holistik kita selanjutnya. Definisi atau arti makna dari berpikir holistik berdasarkan pengertian kata holistik yang tadi kita telah paparkan, yaitu bahwa berpikir holistik adalah berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dari berbagai segi dan berbagai perspektif yang mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Dengan berpikir holistik, diharapkan akan meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang bersifat prematur atau setengah matang, sehingga akan dihasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Kita membahas mengenai mengapa collaborative leaders dan holistic thinking menjadi masalah saat ini. Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita lihat dari 4 permasalahan yang ada, 4 area permasalahan. Yang pertama, dari sisi fenomena yang ada saat ini, kemudian pilihan-pilihan apa yang dapat dilakukan untuk menjawab fenomena tersebut. Selanjutnya, apa implikasi dari pilihan tersebut. Kemudian, untuk menjawab tantangan bagaimanakah collaborative leaders dan holistic thinking ini. Adapun dari sisi fenomena yang terjadi saat ini, di mana dunia bergerak begitu cepat dan semakin smart dengan tingkat kompleksitas yang makin kompleks dan didukung dengan perubahan-perubahan yang makin cepat, peluang-peluang yang makin terbuka, serta harapan yang makin tinggi dari masyarakat yang dilayani. Adapun pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin adalah pertama, status quo, tidak berbuat apapun, membiarkan segalanya berjalan sebagaimana adanya, dengan implikasi organisasi tersebut akan terus-menerus fight untuk bisa bertahan. Pilihan yang kedua, organisasi dengan pimpinannya melakukan inovasi-inovasi dan segera melakukan adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan makin kompleks dengan peluang-peluang yang makin terbuka dan harapan yang makin besar dari para stakeholders-nya. Untuk organisasi yang mengambil langkah ini, memilih langkah ini, dia akan berada satu langkah di depan. Adapun organisasi
yang memilih untuk melakukan inovasi dan segera melakukan adaptasi, maka organisasi tersebut haruslah siap untuk menjadi organisasi yang agile, tangkas, sigap atas perubahan yang ada, dan mempunyai ide-ide yang jelas dan tegas untuk dapat menghadapi persaingan yang cepat dan ketat. Untuk itulah dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang berani dan teguh untuk melaksanakannya. Organisasi yang seperti ini tentunya akan melakukan aligning visi di antara para insan yang ada di dalam organisasinya, segera melakukan perubahan budaya yang ada selama ini, merangkul inovasi-inovasi yang berkembang, dan melakukan atau mengambil keputusannya secara kolaboratif. Akan lahirlah suatu kolaboratif leadership sehingga akan mampu menjawab fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena di mana segala sesuatu bergerak secara cepat, makin smart, kompleks, dan peluang-peluang yang makin luas dan harapan-harapan yang makin tinggi dari para stakeholders-nya. Untuk dapat memahami berpikir holistik, kita bisa mencoba mensandingkan atau membandingkan cara pikir holistik dengan cara pikir linear. Dalam cara berpikir holistik, maka cara kerjanya adalah bersifat sistemik, komprehensif, dan menggunakan interdisciplinary dari kemampuan dan pengalaman yang ada di dalam organisasi untuk mengambil keputusan yang bersifat strategik. Sedangkan yang dalam cara kerja atau cara memimpin yang bersifat linear, maka sifat proses pengambilan keputusannya adalah analitis dan kritis, bersifat fragmented, ya, terpilah-pilah, dan terpulang kepada kompartemen yang ada, dan yang dihasilkan adalah suatu desain. Untuk bisa berpikir secara holistik, diperlukan pemikiran yang besar, berpikir secara besar, di mana berpikir secara besar ini akan dilakukan integrasi proses pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan aspek-aspek di masa yang akan datang untuk proses pengambilan keputusan saat ini dengan melakukan berpikir besar, mendalam, dan cakupan jangka panjang. Bagaimana dengan organisasi Anda saat ini? Ada paradigma yang dikenalkan oleh para pemerhati atau peneliti di bidang organisasi, sering terjadi adanya sindrom gajah di dalam organisasi, di mana masing-masing unit merepresentasikan atau mengartikan bidang tugasnya atau menyelesaikan, merumuskan keputusan-keputusan sesuai dengan unitnya masing-masing. Diibaratkan organisasi itu sebagai gajah. Orang-orang ditutup matanya untuk menyentuh gajah tadi. Yang menyentuh badan menganggap gajah itu adalah dinding, sedang yang menyentuh ekornya menganggap itu adalah tali. Yang menyentuh kakinya menyimpulkan itu adalah sebatang pohon, sementara yang menyentuh telinganya mengatakan itu adalah kipas. Untuk yang menyentuh gadingnya mengatakan itu adalah pedang. Sedangkan yang menyentuh belalainya mengatakan itu adalah ular. Nah, dalam diskusi kita pada distance learning akan kita diskusikan bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian, kita bisa sharing apakah sindrom gajah ini masih terjadi di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Untuk mencegah terjadinya sindrom
gajah tadi, maka seorang pemimpin dituntut untuk mampu melihat gambaran besar dari suatu organisasinya sebelum menetapkan atau merumuskan area perubahan yang diperlukan sebagai dasar perumusan strategi organisasi selanjutnya. Ada catatan di sini, seorang pemimpin haruslah hati-hati akan adanya bahaya bounded rationality yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Sebelum kita mendiskusikan apa itu bounded rationality, silakan Bapak Ibu sekalian membuka video yang ada di link yang sudah disampaikan di sini di YouTube. 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan pada distance learning kita. Yang pertama, apakah yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu sekalian saat pertama kali melihat video tersebut? Kemudian apa yang dapat disimpulkan dari video tersebut dan pembelajaran apa yang Bapak Ibu sekalian dapatkan dari video tersebut? Silahkan didiskusikan. Pentingnya big picture. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk dapat mengambil suatu keputusan dengan tidak terpengaruh oleh sindrom gajah, di mana masing-masing melihat secara piecemeal, sangat diperlukan adanya big picture dari organisasi kita. Untuk mendalami masalah ini, Bapak Ibu silakan membaca buku tentang The Magic of Thinking Big yang akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian memahami apa itu big picture di dalam proses pengambilan keputusan secara holistik. Sekali lagi diingatkan di sini, hati-hatilah dengan bounded rationality. Apa itu bounded rationality? Bounded rationality atau rasionalitas terbatas adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada rasionalitas individu si pengambil keputusan yang terbatas pada informasi yang mereka miliki. Juga keterbatasan kognitif pikiran mereka serta jumlah waktu yang terbatas yang tersedia untuk mengambil keputusan. Adapun keputusan yang diambil adalah bahwa pembuat keputusan yang mengalami bounded rationality ini akan bertindak sebagai pihak yang mencoba memenuhi kepuasan dari pihak yang terdampak oleh keputusannya. Keputusan yang dibuat akan lebih mengedepankan solusi yang biasanya bersifat jangka pendek, tapi memuaskan para pihak yang terdampak, namun bukanlah solusi yang optimal, yang menyelesaikan masalah sampai tuntas. Kita telah selesai pada bagian 1 ini, kepada Bapak Ibu sekalian, diminta untuk menjawab 3 pertanyaan yang akan diupload pada LMS ASN Unggul. Yang pertama, buatlah rangkuman substansi atau esensi pembelajaran pada bagian 1. Ingat, substansi secara menyeluruh. Tidak perlu Bapak Ibu mengulang semua apa yang tertulis di dalam slide ini, tapi apa sih esensi yang Bapak Ibu dapatkan dari materi atau konsep mengenai berpikir holistik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk memberikan komentar dan analisis Bapak Ibu sebagian mengenai pembelajaran pada bagian 1 itu, 1, mengenai konsep berpikir holistik. Selanjutnya, menuliskan lesson learned tentang dari sisi kepemimpinan dari pembelajaran bagian 1 ini. Kita lanjut pada bagian 2 yang akan membahas kinerja lintas instansi atau sektor di dalam pencapaian arah kebijakan instansi atau sektor. Pertama-tama, marilah kita pelajari, kita pahami apa sih sebenarnya esensi tugas seorang pemimpin. Esensi tugas seorang pemimpin, sebagaimana telah kita
bahas pada bagian pertama. Pada saat ini dibutuhkan seorang pemimpin yang berkemampuan kolaboratif, seorang pemimpin kolaboratif yang bisa memaksimalkan semua sumber daya secara kolaboratif yang ada di dalam organisasinya. Untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang berpikir holistik, yang bekerja secara sistematis, sistemik, dan mampu memanfaatkan multidisiplin keahlian, pengalaman dari sumber daya yang ada di dalam organisasinya, juga berpikir atau bekerja memaksimalkan seluruh bagian yang ada di organisasi, komprehensif, dan tentunya yang akan dihasilkan adalah suatu keputusan yang bersifat strategik. Untuk memenuhi esensi tugas dari seorang kepemimpinan seperti ini, akan sangat dibutuhkan cara berpikir yang out of the box, yang berbeda dari yang sudah selama ini dilakukan, yang membuat kinerja organisasi seperti biasanya, apa adanya. Bagaimana organisasi bekerja dan mengukur tingkat kinerja organisasi. Para peserta diharapkan membaca buku mengenai organization theory, ini sangat penting untuk memahami bagaimana memimpin organisasi Bapak Ibu sekalian, ya, di mana kalau dilihat secara keseluruhan, siklus dari suatu organisasi dimulai dari input, kemudian bagaimana input-input tersebut diproses akan menghasilkan suatu output yang kemudian akan berujung pada outcome yang dinikmati oleh seluruh stakeholders dari organisasi. Input atau sumber daya yang akan ditransformasikan terdiri dari berbagai hal, mulai dari sumber daya manusia, sumber dana, mandat yang dipunyai oleh organisasi, tentunya juga para pelanggan, supplier, juga waktu untuk melakukan proses transformasi tersebut. Sedangkan dalam proses transformasi yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin adalah staf yang ikut serta di dalam proses transformasi tadi, kemudian bagaimana infrastruktur dan fasilitas yang ada pada suatu organisasi, peralatan yang dipergunakan, infrastruktur, kemungkinan peralatan-peralatan di bidang IT. Nah, dalam proses transformasi ini tentunya perlu dibangun suatu indikator-indikator yang perlu ditetapkan untuk memastikan transformasi proses ini berjalan sebagaimana seharusnya, sehingga akan dihasilkan suatu output sesuai dengan apa yang diembankan pada organisasi kita, yang akan berujung kepada outcome yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh atau dinikmati oleh seluruh stakeholders kita. Tentunya outcome ini tentu akan diperbandingkan oleh para beneficiary dari organisasi kita untuk dilihat apakah organisasi kita telah berproses berjalan sesuai dengan mandat yang diemban pada organisasi. Disinilah Bapak Ibu sekalian bisa mengukur bagaimana proses kepemimpinan Bapak Ibu sekalian yang memastikan transformation proses tadi dari input menghasilkan output, apakah telah cukup optimal atau masih ada hal-hal lain yang masih bisa dimaksimalkan lebih lanjut. Adapun unsur penentu di dalam suatu organisasi yang efektif dikenal dengan istilah the structure in 5, ini dikenalkan oleh Henry Mintzberg. Dikatakan ada 5 unsur penentu
yang menghasilkan suatu kelola atau tata kelola atau pengelolaan organisasi yang efektif. Struktur itu terdiri dari strategic apex atau manajemen puncak, kemudian level technostructure, support staff, middle line manager, dan operating core. Adapun strategic apex atau manajemen puncak itu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi telah melaksanakan misinya secara efektif dan juga melayani kebutuhan orang-orang yang mengendalikan atau memiliki kekuasaan terhadap organisasi. Sedangkan level technostructure ini terdiri daripada para analis yang melayani organisasi dengan mempengaruhi pekerjaan orang lain dari hasil-hasil analisisnya. Nah, para technostructure ini merancang, merencanakan, dan mengubah atau melatih orang-orang yang melakukannya, tapi mereka sendiri tentunya tidak melakukan sendiri apa yang sudah dirancang, direncanakan, dan diubahnya. Selanjutnya yang ketiga adalah support staff atau staf pendukung, yaitu terdiri dari unit-unit khusus yang mempunyai spesialis khusus untuk memberikan dukungan kepada organisasi di luar alur kerja operasi secara umum, operasi organisasi secara umum. Dan yang keempat adalah middle line managers, manajer lini tengah. Ini merupakan bentuk rantai yang menghubungkan manajer puncak ke inti operasi, tentunya dengan menggunakan otoritas formal yang didelegasikan kepada jajaran middle manager ini. Yang terakhir di level kelima yaitu operating core atau tenaga inti dari organisasi. Mereka inilah yang melakukan pekerjaan dasar yang terkait langsung dengan kinerja atau tugas-tugas organisasi dalam melaksanakan pelayanan atau produksinya. Setelah kita pahami apa itu esensi tugas seorang pemimpin, bagaimana organisasi diukur kinerjanya, dan unsur-unsur apa saja yang membuat organisasi menjadi efektif, selanjutnya kita melangkah mengenai analisa masalah organisasi secara holistik. Sebelum kita lanjut mengenai melakukan analisa masalah organisasi secara holistik, untuk memudahkan pemahaman Bapak Ibu sekalian mengenai apa sih yang dimaksud dengan holistic management, silakan dibuka video pada YouTube dengan link yang telah tercantum di slide ini. Adapun berikut catatan untuk membantu Bapak Ibu memudahkan memahami mengenai materi holistic management ini. Video ini menunjukkan cara kerja holistic management mengenai cara memenuhi kebutuhan pangan di suatu daerah pedesaan. Ada 3 pertanyaan yang untuk membantu Bapak Ibu sekalian memahami video ini. Yang pertama adalah apa yang mungkin terjadi pada saat penanganan kebutuhan pangan dilakukan secara individu atau sendiri-sendiri. Kemudian apa yang ditawarkan dalam video tersebut cara menangani kebutuhan pangan agar menjadi harmonis. Dan apa lesson learn yang dapat diambil dari video tersebut. Untuk melakukan analisa mengenai masalah organisasi secara holistik, perlu dipahami hal mengenai mengapa terjadi cara pandang dan tata kelola yang tidak holistik. Ada 2 hal yang saling berhadapan di sini, yaitu enculturation versus acculturation. Enculturation yaitu suatu proses di mana seorang mengadopsi pola perilaku budaya tempat tinggalnya, atau cara pandang seseorang, atau cara seseorang dibesarkan, dilatih, diajarkan, dan lain-lain untuk berpikir, melihat dunia, dan untuk melihat orang lain.
Sementara acculturation ialah proses transfer nilai dan kebiasaan dari suatu kelompok ke kelompok lain. Nah, ini sangat bisa dipahami. Masing-masing organisasi tentunya mempunyai budaya dan cara kerja masing-masing. Untuk merumuskan suatu strategi yang bersifat holistik, hal tersebut, masalah enculturation dan acculturation ini menjadi suatu poin penting yang harus diperhatikan, sehingga konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam proses perumusan strategi yang bersifat holistik ini bisa diminimalkan. Dalam tahapan analisa masalah organisasi, untuk dapat dirumuskan suatu strategi yang tepat, perlu dilakukan diagnosa organisasi secara holistik. Tichy, Hornstein, dan Nisberg tahun 1997 mengenalkan konsep mengenai diagnosa organisasi secara holistik ini sebagai suatu diagnosis organisasi yang melibatkan langkah-langkah dalam mendiagnosis atau menilai pada suatu organisasi mulai dari tingkat fungsi organisasi yang ada pada saat ini dalam upaya atau bertujuan untuk mendesain suatu intervensi perubahan apa yang diperlukan bagi suatu organisasi. Ada 14 model dalam melakukan diagnosa organisasi ini yang dapat Bapak Ibu cari, browsing secara individu atau berkelompok untuk membantu melakukan diagnosa dari organisasi yang nantinya model-model ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membahas materi yang kami sampaikan pada bagian 3 mengenai kasus-kasus. Ada 5 kasus nantinya yang akan dipecahkan secara berkelompok. Adapun 14 model ini dimulai dari force field analysis yang dikenal pada tahun 1951 sampai dengan metode atau model system thinking yang saya yakin Bapak Ibu sangat familiar dengan model ini, model diagnosa ini yang sifatnya sangat menyeluruh dan holistik. Juga yang terakhir dikenal adalah soft system methodology yang juga banyak digunakan oleh organisasi-organisasi dalam merumuskan strateginya. Silakan dipelajari secara individu atau berkelompok untuk memahami bagaimana mendiagnosis organisasi ini di dalam memecahkan kasus-kasus atau masalah yang ada di organisasi, khususnya pada penugasan yang akan disampaikan pada bagian 3. Kita telah sampai pada bagian akhir dari bagian 2 ini. Kepada Bapak Ibu sekalian diminta untuk membuat tugas individu dan menguploadnya pada LSM ASN Unggul. 3 hal yang harus dibuat, yaitu membuat rangkuman substansi, esensi dari pembelajaran bagian 2 tentang kinerja lintas instansi atau sektor dalam pencapaian arah kebijakan lintas instansi atau sektor. Kembali, diminta di sini adalah rangkuman substansi atau esensi yang Bapak Ibu pelajari dari bagian 2 ini. Tidak perlu menulis ulang apa-apa yang sudah tertuang di dalam slide, tapi silakan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi yang ada pada bagian 2 tersebut. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menuliskan komentar dan analisis terkait dengan pembelajaran pada bagian 2, dan terakhir menuliskan lesson learned dari aspek kepemimpinan yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran pada bagian 2 materi ini. Kita melangkah pada bagian 3, bagian penting dari proses berpikir holistik, yaitu penyusunan strategi intervensi. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai suatu masalah yang akan kita rumuskan langkah-langkah intervensinya, ada satu quotes yang bagus yang disampaikan oleh Albert Einstein.
yang menyatakan bahwa if I had an hour to solve a problem, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution. Makna dari statement ini adalah bahwa jika kita dihadapkan pada suatu masalah untuk mencari solusinya, gunakanlah waktu yang cukup untuk memahami masalah itu secara tepat, secara menyeluruh. Pada bagian 1 kita sudah mempelajari tentang think big, yaitu melihat suatu masalah secara menyeluruh, sehingga akan diperoleh gambaran besar mengenai masalah yang kita akan carikan solusinya. Hal ini juga di-stated dengan baik oleh Charles F. Kettering yang menyatakan bahwa a problem well stated is a problem half solved. Artinya adalah suatu masalah yang telah dirumuskan secara tepat, artinya masalahnya benar sudah dikenali dengan baik, maka problem tersebut sebenarnya sudah separuhnya terpecahkan. Karena apa? Tentunya akan dirumuskan solusi-solusi yang tepat dan menjawab permasalahan yang kita sudah pahami, yang sudah dirumuskan dengan benar. Dalam proses penyusunan strategi intervensi, dalam berpikir holistik ini kita menggunakan pendekatan whole of government, yaitu menurut United States Institute of Peace mendefinisikan whole of government sebagai sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi satu kesatuan menuju tujuan bersama. Ada dua hal pokok dalam pendekatan whole of government ini. Yang pertama adalah mengimplementasikan harmonisasi e-government. Ada 4 area yang perlu diperhatikan di sini, yaitu masalah koordinasi berbagai kewenangan di tingkat nasional, kemudian masalah interoperabilitas dari sektor publik, yang ketiga adalah pengintegrasian pelayanan online, dan perlunya komitmen yang menyeluruh dari semua instansi terkait. Aspek yang kedua adalah masalah tantangan dan peluang yang berkaitan dengan penyampaian atau delivery pelayanan elektronik yang terintegrasi. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, dalam hal perumusan organisasi ini, ya, perumusan strategi ini. Yang pertama adalah meninjau kembali pengaturan kelembagaan yang ada, kemudian mempromosikan desain yang berpusat kepada warga negara, pemberian pelayanan kepada warga negara. Yang ketiga adalah penetapan standar dan sistem yang terintegrasi. Yang tak kalah pentingnya adalah masalah yang keempat, yaitu masalah privacy dan keamanan dari sistem yang terintegrasi tersebut. Dan kelima adalah masalah dalam bagaimana membangun infrastrukturnya. Pendekatan atau aspek yang pertama terkait dengan masalah implementasi dari harmonisasi e-government, yang perlu diperhatikan adalah bahwa langkah awal untuk pendekatan whole of government adalah menentukan kondisi dasar yang memungkinkan terbangunnya kolaborasi lintas dan antar departemen melalui pengaturan kelembagaan, sehingga sistem yang terjadi akan terbangun suatu sistem yang bersifat holistik, sinergis, dan terorganisasi dalam penyediaan layanan publik. Dalam mengimplementasikan aspek yang pertama dari pendekatan whole of government ini, yaitu implementasi dari harmonisasi e-government, unsur yang pertama adalah koordinasi berbagai kewenangan di tingkat nasional.
Untuk dapat merealisasikan strategi nasional diperlukan kepemimpinan yang kuat yang ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa pejabat resmi pemerintah yang ditunjuk mampu menyatukan stakeholders utama di seluruh kementerian dan lembaga yang sedang dibuatkan atau disusun strategi lintas instansi atau lintas sektoralnya secara holistik. Yang kedua, mampu mendefinisikan kebutuhan bersama. Yang ketiga, mengidentifikasikan potensi terjadinya kesenjangan atau timbulnya kesenjangan dan redundancy di dalam pengimplementasian tujuan strategis yang akan dibangun. Keempat, memandu terjadinya inovasi atau terlaksananya inovasi e-government di dalam pemberian layanan. Dan terakhir, mengarahkan upaya mendesain ulang proses, memfasilitasi komunikasi antar departemen, dan menyoroti praktik terbaik di dalam memanfaatkan solusi bersama. Unsur berikut dari masalah koordinasi berbagai kewenangan tingkat nasional ini yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan mandat yang diamanahkan kepada pimpinan tersebut yang diharapkan mempunyai kemampuan sebagaimana diuraikan pada slide sebelumnya, bahwa berdasarkan mandat yang diamanahkan kepada pimpinan tersebut, mereka hendaknya juga harus mampu mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang bersifat umum untuk penyediaan layanan one stop. Yang ketiga adalah penting bagi terjadinya atau terlaksananya transformasi e-government, di mana pemerintah hendaknya menunjuk pejabat dengan otoritas yang nyata yang melintasi batas-batas departemen dan menteri untuk memfasilitasi strategi dan pengambilan keputusan mengenai arsitektur TIK negara dan membantu lembaga dalam upaya untuk menjalankan program yang lebih efektif dan efisien. Unsur berikutnya di dalam implementasi harmonisasi e-government ini adalah interoperabilitas sektor publik. Yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam whole of government strategi menyiratkan bahwa sistem yang digunakan di seluruh pemerintah hendaknya dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Namun juga harus dipahami bahwa entitas pemerintah yang berbeda akan memiliki juga kebutuhan teknologi yang berbeda. Contohnya, Departemen Keuangan memiliki kebutuhan yang tidak banyak untuk database yang terkait dengan data geospasial dan seismik, sementara sebaliknya untuk Kementerian Pertambangan kemungkinan sangat memerlukan penggunaan sistem yang mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi masing-masing intinya adalah bahwa masing-masing organisasi mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang perlu diperhatikan di dalam proses harmonisasi e-government, adalah interoperabilitas sektor publik. Hal yang lain yang juga perlu diperhatikan yaitu adanya masalah terkait dengan masalah integrasi layanan online. Beberapa negara telah menyiapkan portal yang mengumpulkan informasi dan layanan dalam jumlah besar ke dalam situs webnya. Tujuan utama dari portal semacam itu tentunya untuk memfasilitasi navigasi warga yang membutuhkan dalam menggunakan kontennya. Sejauh ini berbagai survei sudah dilakukan menunjukkan bahwa belum ada negara yang secara penuh telah mengintegrasikan semua informasi, layanan, dan fitur-fitur yang dibutuhkan, meskipun mungkin di beberapa negara sudah hampir terintegrasi sepenuhnya. Jadi masih banyak negara untuk masalah satu data, kebijakannya telah
undangkan pada tahun 2019 kemarin masih berproses, khususnya untuk di negara kita ini. Hal yang berikutnya yang juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikan harmonisasi e-government ini, yaitu bahwa perlunya komitmen keseluruhan. Untuk masalah komitmen keseluruhan ini, seperti hal yang telah diukur oleh faktor-faktor yang fokus pada komitmen pada pendekatan whole of government, ternyata banyak pada negara yang termotivasi untuk mengimplementasikan pendekatan whole of government ini dengan mengintegrasikan layanan dan informasi sebanyak mungkin. Jadi, tentunya untuk bisa mengintegrasikan layanan informasi sebanyak mungkin perlu komitmen semua pihak. Nah, untuk sama-sama bersepakat, berkomitmen untuk menyajikan data selengkap mungkin sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang dilayaninya. Selanjutnya dalam upaya penyusunan strategi intervensi perubahan yang perlu dirumuskan dengan pendekatan whole of government ini, aspek yang kedua adalah mengenai tantangan dan peluang penyampaian atau delivery pelayanan elektronik secara terintegrasi. Dalam melakukan harmonisasi e-government dibutuhkan kepemimpinan dan komitmen yang kuat untuk mencapai interoperabilitas dan integrasi dari berbagai organisasi sektor publik. Dalam hal interoperabilitas dan integrasi ini merupakan hal yang penting, pilar penting dari terlaksananya strategi whole of government, sehingga diharapkan dapat disusun suatu intervensi perubahan yang tepat atas masalah yang sedang dicarikan solusinya secara holistik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek tantangan dan peluang dalam hal penyampaian layanan elektronik terintegrasi ini, yang pertama yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali pengaturan kelembagaan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama adalah berkenaan dengan struktur kekuasaan yang ada dan bagaimana membangun budaya kerjasama. Yang kedua, kemungkinan adanya kepala departemen atau pimpinan dari suatu badan yang mungkin takut kehilangan kekuasaan atas sumber daya manusia maupun sumber daya keuangannya, sehingga proses perumusan strategi intervensi perubahan itu akan gagal karena tidak adanya kepastian atas ketersediaan untuk menginisiasi terbentuknya pemerintahan satu atap. Oleh karena itu, langkah yang harus diperhatikan di sini adalah membangun kepercayaan di antara departemen dan lembaga sebagai salah satu kunci keberhasilan dari diimplementasikannya e-government satu atap. Seperti misalnya memasukkan mekanisme manajemen perubahan yang disepakati bersama ke dalam seluruh program-program pemerintahan. Dan untuk merealisasikan strategi nasional yang bersifat holistik ini, tentunya akan diperlukan investasi awal yang relatif sangat tinggi, yang juga diperlukan untuk mewujudkan visi lintas organisasi yang bersifat jangka panjang dan perencanaan strategis agar solusi e-government yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat berhasil diimplementasikan. Hal selanjutnya yang perlu dipahami terkait dengan masalah tantangan dan peluang penyampaian atau delivery layanan elektronik terintegrasi ini, yaitu berkenaan dengan mempromosikan desain yang berpusat pada warga negara. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama,
Mengenai karakteristik yang membedakan dari pendekatan whole of government adalah bahwa lembaga dan organisasi pemerintah berbagi tujuan yang melintasi batas-batas organisasi. Jadi bukan hanya bekerja di dalam organisasi. Tentunya hal ini mencakup desain dan pengiriman berbagai kebijakan, program, dan layanan yang melintasi batas organisasi. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa dari perspektif warga negara, pendekatan whole of government untuk e-government tentunya harusnya memungkinkan mereka untuk dapat mengakses informasi dan layanan tanpa perlu tahu apa-apa tentang struktur pemerintahan secara keseluruhan. Kemudian dalam pendekatan whole of government ini adalah adanya perampingan struktur pemerintahan, sehingga jika proses administrasi tertentu yang biasanya melibatkan 2 atau 3 departemen dari pemerintahan, maka warga negara hanya perlu berurusan dengan satu titik kontak saja dengan pemerintah. Dan yang terakhir, salah satu cara untuk menerapkan whole of government adalah dengan menggabungkan layanan dan informasi pemerintah ke dalam sejumlah situs web yang terbatas. Cara lain adalah dengan menggunakan teknologi pencarian canggih yang mengindeks situs web di seluruh pemerintahan, sehingga memudahkan warga negara untuk mendapatkan layanan-layanan yang berbasis elektronik secara terintegrasi dengan mudah. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam aspek tantangan dan peluang pengiriman layanan elektronik terintegrasi, yaitu penetapan standar sistem yang terintegrasi. Desain dari citizen-centric yang tergantung pada model operasional terintegrasi penuh biasanya membutuhkan integrasi sistem yang signifikan dan transformasi proses bisnis yang menyertainya. Ada 2 cara pengintegrasian proses bisnis tersebut. Yang pertama bisa bersifat integrasi vertikal yang melibatkan kerjasama di antara berbagai tingkatan pemerintahan, misalnya antara otoritas nasional dan lokal yang terlibat di dalam pengelolaan lingkungan. Atau bisa juga integrasi horizontal, yaitu dalam satu yurisdiksi tunggal, seperti menghubungkan Kementerian Keuangan dengan departemen pemerintahan yang terlibat dalam pelayanan sosial. Selanjutnya, hal yang juga perlu diperhatikan dalam aspek tantangan peluang pengiriman layanan elektronik terintegrasi ini adalah masalah privasi dan keamanan. Dalam merumuskan strategi intervensi yang harus dilakukan, tentunya harus ada penekanan yang kuat pada kerangka hukum yang mewujudkan unsur-unsur kepercayaan, ketertelusuran, keamanan, dan privasi dari data warga negara. Sistem pemerintahan satu atap seringkali memerlukan adaptasi hukum untuk membuat solusi e-government yang mengikat secara hukum semua pihak yang terkait. Hal berikutnya, yang terakhir, yaitu adalah masalah dalam hal pembangunan infrastruktur. Masalah infrastruktur yang relevan tentunya haruslah dipertimbangkan, termasuk infrastruktur yang ada di negara atau di sistem pemerintahan yang ada. Seberapa jauh tingkat penetrasi internet yang ada pada saat ini, kepadatan penggunaan telepon, kecepatan perubahan teknologi yang ada, dukungan dana untuk terbangunnya konvergensi dan investasi dalam broadband. Pada slide ini diberikan contoh intervensi perubahan yang dilakukan pada aktivitas organisasi pemerintahan yang perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government. Di sini ada 4 tujuan yang perlu
dilakukan dalam intervensi perubahan tersebut, seperti mengadopsi budaya dan filosofi yang berbeda dan baru bagi organisasi, kemudian bagaimana mengadopsi cara-cara yang berbeda di dalam membangun kebijakan atau policy, juga merumuskan program-program dan bagaimana menyampaikannya kepada publik yang dilayani. Kemudian juga bagaimana mengadopsi metode-metode yang berbeda di antara organisasi yang ada. Kemudian bagaimana menerapkan insentif-insentif baru dan mekanisme daripada akuntabilitas yang baru yang akan diterapkan. Silakan dipelajari. Tentunya ini akan menjadi alat bantu bagi Bapak Ibu memecahkan masalah pada kasus-kasus yang akan didiskusikan secara kelompok pada bagian akhir ini. Perumusan rencana aksi perubahan. Hal yang perlu diperhatikan dalam anatomi proyek perubahan adalah Bapak Ibu sekalian agar mampu secara baik memetakan kondisi yang ada pada saat ini yang dianggap masih bermasalah, yang kurang dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang menjadi area tanggung jawabnya. Tentunya setelah kita dapatkan gambaran mengenai kondisi saat ini, kita juga perlu merumuskan kondisi apa yang diharapkan dari intervensi perubahan yang akan dilakukan. Sehingga langkah-langkah intervensinya akan terumuskan dengan jitu yang tertuang dalam strategi yang holistik. Setelah didapatkan gambaran mengenai kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, maka akan terpotret kesenjangan atau gap yang ada antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Di sanalah proses berpikir holistik terjadi, yaitu membangun atau merumuskan intervensi perubahan yang perlu dilakukan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman peserta Diklat PKN 1 ini, kami telah menyediakan 5 kasus yang akan dipecahkan oleh Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan berbagai metode yang tadi telah disampaikan. Ada 14 model, kemudian pemahaman mengenai whole of government. Di sini whole of government dicontohkan sebagai salah satu pendekatan untuk melayani publik kita dengan kebijakan satu atap. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam teknik diskusi yang akan dilakukan ini, yaitu kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan Bapak Ibu membagi grup kelompok masing-masing, di mana setiap kelompok akan bertugas menganalisis kasus yang ada 5 kasus yang disediakan. Waktu keseluruhan adalah 1 sesi pembelajaran, yaitu after sesi distance learning sesi pertama, Bapak Ibu akan diberikan waktu untuk berdiskusi secara mandiri, secara kelompok, yang nanti hasilnya akan disajikan pada sesi kedua distance learning kita, di mana masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Setelah mendapatkan tanggapan dan arahan lebih lanjut dari pengajar atau fasilitator, kepada Bapak Ibu sekalian diminta untuk merapikan dan memperbaiki jawaban atas hasil diskusi tersebut. Kemudian 1 orang peserta mewakili kelompoknya untuk mengupload pada LMS ASN Unggul. Untuk memudahkan Bapak Ibu memecahkan kasus atau mendiskusikan kasus, berikut beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama adalah,
bagaimana kinerja organisasi atau sektor tertentu dalam kasus yang Bapak Ibu pilih yang akan dipecahkan. Tentunya tentukan instansi mana yang leading untuk penyelesaian kasus tersebut. Dan instansi mana saja yang terkait dengan kasus. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kausalitas masalahnya. Kepada Bapak Ibu diminta untuk membuat analisisnya secara holistik yang mencakup apa penyebab masalahnya dan analisis penyebab masalah tersebut secara holistik. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi masa depan yang diharapkan. Apa kinerja baru yang ingin dibangun? Siapa yang terkait atau instansi sektor yang dapat melakukan perubahan tersebut dan merasakan manfaat dari perubahan tersebut. Kemudian yang keempat, ajukan atau rumuskan langkah intervensi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini agar kelompok bisa merumuskan kebutuhan intervensi atau perubahan apa yang dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif. Dan terakhir, buat rencana aksi yang komprehensif. Di sini kepada saudara diminta untuk dapat membuat rencana aksi yang operasional dan menyeluruh dengan berbagai pihak yang terkait. Kasus yang pertama, ini kasus yang paling current, paling hangat, yaitu masalah dampak virus corona terhadap ekonomi makro Indonesia. Apa kondisi yang terjadi saat ini, bagaimana masalah-masalah musibah corona ini terhadap ekonomi saat ini, kemudian kondisi apa yang diharapkan di masa yang akan datang. Bapak Ibu bisa membrowsing banyak sebenarnya kebijakan pemerintah, baik dari aspek penanganan keuangan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya, yang mungkin Bapak bisa elaborasi dan lebih pertajam langkah-langkah yang sudah ada sampai sejauh ini, yang Bapak Ibu anggap bisa menyelesaikan masalah ekonomi di masa yang akan datang setelah virus ini berakhir. Kasus yang kedua adalah terkait masalah kesenjangan ekonomi. Seperti kita pahami, antara kota besar, khususnya ibu kota dengan daerah-daerah, banyak terjadi kesenjangan ekonomi. Silakan pecahkan kasus ini dengan membrowsing masalah yang terkait dengan masalah kesenjangan ini dan elaborasi kepentingan kementerian mana saja yang bertanggung jawab atau terlibat dengan masalah kesenjangan ekonomi ini. Kasus yang ketiga adalah terkait dengan masalah kesenjangan pelayanan kesehatan. Kasus keempat terkait dengan masalah stunting. Indonesia mengalami pertumbuhan masalah stunting yang cukup signifikan. Ya, menurut Bapak Ibu, bagaimana intervensi perubahan apa yang kiranya diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini secara optimal? Dan yang terakhir adalah masalah pendidikan, kesenjangan pendidikan yang terjadi di negeri kita ini. Coba pecahkan, diskusikan secara holistik apa langkah intervensi yang perlu dirumuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, dalam memecahkan masalah tersebut tentunya adalah patokannya bagaimana kondisi masa depan yang ideal yang diharapkan. Agar diklarifikasikan secara jelas apa yang diharapkan dari perumusan strategi atau langkah-langkah strategi intervensi yang Bapak Ibu lakukan untuk memecahkan kasus-kasus tersebut. Untuk memudahkan membahasnya,
Bapak Ibu bisa menggunakan form ya untuk melakukan diagnosis atas permasalahannya, mulai dari outcome-nya apa yang diharapkan, bagaimana kondisi outcome saat ini, output yang sudah dihasilkan bagaimana, proses apa yang sudah dilakukan atas input yang ada. Kemudian petakan kondisi yang diharapkan. Dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, tentunya akan terpetakan gap atau kesenjangan apa yang ada pada kasus yang menjadi tugas kelompok Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya berdasarkan analisis tadi, diagnosis tadi, agar dirumuskan rencana aksi yang konkret dan holistik mengenai intervensi perubahan yang perlu dilakukan, yaitu dirumuskan dalam beberapa, mungkin 1, 2, atau lebih kegiatan, kemudian pelaksananya siapa saja, jangan lupa leading organization-nya siapa, sehingga proses pelaksanaan atau implementasi strategi perubahan yang akan dilakukan bisa terpimpin dengan baik atau diarahkan dengan baik. Demikian pula juga waktu dan output serta metode yang diperlukan. Anggaran cukup disampaikan sifatnya bersifat estimasi saja. Demikian, selamat bekerja, selamat memahami dan mempelajari masalah berpikir holistik ini. Banyak berbagai sumber yang Bapak Ibu bisa lakukan browsing untuk mempermudah pemahaman Bapak Ibu sekalian memahami mengenai berpikir holistik. Selamat bekerja, selamat mempelajari. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.